Salam, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Khotbah pada minggu ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16 di hari yang ke-131 tanggal 10 hari Minggu tanggal 11 bulan Mei tahun 2025. 11 Mei tahun 2020. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di sana di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai khotbah pada minggu ini. Marilah kita coba lihat apa latar belakang daripada perikop ini. Mengapa Tuhan Allah harus mengembalikan semua domba-domba yang hilang, yang sakit dibalut, dan yang hilang dicari, yang tercerai-berai dipersatukan? Apa latar belakang daripada Tuhan Allah? Kita lihat bahwa latar belakang Yehezkiel pada pasal 34 ayat 11 sampai 16 sangat berkaitan dengan konsep pemulihan Tuhan terhadap umatnya. Jadi adanya pemulihan sesuai dengan janji Allah. Setelah 70 tahun dibuang di Babilonia yang sangat menderita bangsa Israel, Allah memulihkannya, mengembalikannya ke Yerusalem melalui Raja Kores dan melalui Nabi Esra dan juga Nehemia
mengembalikan bangsa Israel yang sudah tercerai-berai ke Israel. Inilah konsep pemulihan dari Allah. Jadi latar belakangnya ini memang Allah mempunyai tujuan untuk membangun kembali bangsa Israel. Jadi tidak pernah melupakan bangsa Israel, tetap memelihara dan memulihkannya. Nah, menggantikan para pemimpin yang gagal dalam menjaga dan mengurus mereka. Jadi banyak pemimpin-pemimpin yang gagal memimpin bangsa Israel. Disinilah Tuhan mengambil alih untuk memulihkan kembali. Coba kita bayangkan, selama 70 tahun dibuang di Babel. Umur manusia yang sangat sudah lansia sampai umur 70 tahun. Bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan masa. Tapi disinilah Tuhan tetap akan memulihkan bangsa Israel. Dan inilah ayat hari ini, khotbah pada hari ini, mengembalikan, mencari yang hilang, bahkan menempatkan di gunung-gunung Israel dan di tempat-tempat yang bisa mereka nyaman dan aman untuk tinggal. Dan kita lihat kejadian Exodus, bangsa Israel kembali ke Yerusalem pada saat pemerintah Raja Kores, dan disponsori oleh Nabi Esra dan Nehemia sebagai gubernur Yudea dipilih oleh Raja Kores, bisa mengembalikan bangsa Israel. Itulah latar belakang. Tuhan tetap berkomitmen untuk mengembalikan bangsa Israel ke negeri asalnya dan memelihara mereka sampai saat ini. Itu kita buktikan sampai pada waktu kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia dari ancaman maut. Sekarang kita lihat ayat 16. Aku akan mencari yang hilang dan mengembalikan yang tersesat, dan menandakan bahwa Tuhan menginginkan hubungan yang dekat dengan umatnya dan berada untuk memuliakan mereka dalam keadaan yang baik. Jadi memulihkan mereka dalam keadaan baik. Itulah latar belakang daripada ayat ini. Sekarang apa tujuan adanya pemulihan dari Tuhan kepada bangsa Israel? Tujuannya adalah untuk yang mendasar. Tujuan yang mendasar dalam perikop ini ialah menekankan peran Tuhan sebagai gembala yang baik bagi umatnya. Itulah tujuannya. Tuhan Allah akan menunjukkan bahwa dialah gembala yang baik, yang menjadi role model dalam menggembalakan umatnya. Dan kita tahu dalam konteks ini Tuhan menegaskan komitmennya, integritasnya sesuai kata dan perbuatan. Karena Tuhan berjanji tetap akan memilih Israel sebagai bangsa yang dikasih. Walaupun terpuruk 70 tahun di Babel, diperbudak oleh Nebukadnezar. Tapi pada saat Raja Kores, Israel dikembalikan semua. Satu pun tidak ada yang tinggal. Termasuk hamba-hambanya juga dikembalikan. Itu kita lihat pada saat Nehemia memerintahkan supaya pesta pondok daun di Israel setelah kembalinya dari pembuangan di Babilonia. Tujuan utama adalah di dalam ayat 12. Seperti seorang gembala mencari domba-dombanya pada hari
ia berada di tengah-tengah dombanya yang tercerai-berai. Ya. Demikian juga aku akan mencari domba-dombaku dan akan menghentikannya. Jadi Tuhan ya membela dan sebagai gembala yang baik selalu mencari dan menyelamatkan umatnya yang hilang. Jadi konsep penyelamatan di sini adalah Tuhan menganggap satu lebih penting dari 99. Inilah konsep penyelamatan, dari satu jiwa pun hilang itu dihargai oleh Tuhan. Bahkan konsep 99 yang sudah kawanan domba yang penurut dan satu diantaranya yang hilang, Tuhan mencarinya. Karena yang satu ini lebih penting daripada 99 karena hilang. Ya. Artinya tidak lagi mengikuti Tuhan. Nah, maka Allah mengatakan satu ini lebih penting daripada 99. Kenapa? Jangan sampai ada jiwa yang hilang. Demikian juga kita. Bagaimana? Kalau sudah pengikut Yesus, ya udah, itu kita anggap sudah. Tapi kalau ada orang yang sesat, ada anak kita yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, atau ada anak kita untuk melangsungkan pernikahan atau jabatan atau apapun, tapi menjual iman spiritualitasnya, ini yang dikatakan jangan sampai anak yang hilang. Dan itu lebih berharga di mata Tuhan kalau yang hilang itu bisa kembali kepada asalnya. Itulah tujuan pemulihan dari Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan orang yang berdosa dan bagaimanapun beban beratnya. Maka kemarin juga kita kuk yang kupasang kepadanya ringan, karena aku ada rendah hati dan juga ya orang yang boleh dikatakan sangat persuasif. Jadi kuk yang dipasangkan Tuhan itu tidak berat. Nah, inilah tujuan Tuhan, mencari domba yang hilang. Satu pun tidak boleh hilang. Demikian jugalah kita di keluarga. Apakah kalau ada anak-anak kita yang berencana untuk hilang dari peredaran kita, tolong jangan sampai mereka tercecer. Tuhan mengajak satu lebih penting dari 99 apabila yang satu akan hilang dan 99 sudah mengikuti Tuhan. Itulah tujuan daripada Tuhan Allah. Nah, sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moral kitab ini dalam Yeskiel pasal 34 11 sampai 16 adalah terletak pada penggambaran Tuhan sebagai gembala yang peduli dan bertanggung jawab terhadap umatnya. Jadi ada tanggung jawab moral dari Tuhan untuk mengembalikan manusia yang hilang dari kawanan dombanya. Inilah pesan moralnya. Tuhan tidak mau ada yang hilang dari kawanan domba yang telah dipeliharanya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan berkomitmen untuk mencari dan menyelamatkan umat yang hilang, serta ya memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada mereka. Ya, ada yang menjadi pelajaran yang baik dari perikop ini. Apa pelajaran yang bisa kita lihat dari pesan moral? Setiap pemimpin baik dalam konteks gereja maupun kehidupan sehari-hari memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi tanggung jawab moral seorang pemimpin gereja, jangan sampai umatmu tercecer atau hilang. Ini pesan moralnya pada pimpinan-pimpinan gereja. Jangan sampai membuat statement yang bisa membuat gembalanya tercecer dari kawanannya. Ini. Kemudian yang kedua, ya,
pemimpin harus mengutamakan keselamatan dan meniru sifat Tuhan yang mengasihi dan peduli. Jadi pemimpin harus tahu persis apa karakter daripada Allah. Mengasihi. Karakter Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Inilah. Jadi para pemimpin gereja diharapkan supaya benar-benar menjalankan karakter daripada Allah, yaitu kasih. Bagi pemimpin gereja atau pemimpin umat yang tidak memiliki kasih, dia sesungguhnya tidak mengenal Allah. Apalagi kalau dia serupa dengan dunia. Keinginan dunia yang dijalankan sebagai pemimpin gereja. Ini tamparan bagi pemimpin gereja untuk persuasif, baik dalam menanggapi situasi dan kondisi di negara ini. Mari kita bicara dengan data, fakta. Jangan sampai asal menuduh ini kurang bagus, ini kurang bagus. Jangan. Perhatikan dengan baik. Apa dampak apabila kita menyampaikan sesuatu bagi pimpinan gereja. Saya memang ada perhatian daripada Eporus HKBP terhadap PPL. Dan itu disampaikan dengan hati nurani. Jangan disikapi oleh pemerintah bahwa itu adalah untuk pelarangan. Jangan. Ini adalah warning bagi yang menggunakan TPL di Sumatera Utara yang sangat-sangat krusial dalam mengembalikan lingkungan ke habitat yang semula. Apa salahnya? Direspon dengan baik. Jadi walaupun Eporus mengatakan ditutup, itu bukan sebagai hanya untuk warning supaya yang pengusaha TPL itu memperhatikan rakyat. Karena menangis mereka. Banyak yang tidak menjadi tuan di negeri sendiri. Tidak menjadi tuan. Bukan hanya pegawai yang dibayar. Jangan. Kita tidak hanya melihat, itu bagus. 50.000 pegawai kami ya, itu bagus. Tapi ingat, apa makna daripada pernyataan Eporus? Warning bagi pemerintah supaya perhatikan lingkungan, jangan sampai merusak, banjir bandang di mana-mana. Ini yang perlu. Jangan sampai seperti air Simonggo. Dulu airnya sangat besar dan bisa pembangkit. Sekarang sudah kering. Kenapa? Karena di hulu tidak diadakan reboisasi. Ini saran kepada pemerintah. Tolong di daerah Danau Toba, air yang mengalir ke air Simonggo yang bisa membangkit tenaga listrik dipelihara. Dan mari kita hijaukan kembali. Ini sebenarnya himbauan daripada Eporus. Bukan maksudnya mau menutup sebegitu saja, tidak. Warning buat pemerintah. Tolong disikapi oleh Direktur Utama PT PALP ya, supaya ini menjadi bahan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Karena Eporus tahu yang merasakan sendiri adalah karena jemaat HKBP merasakan. Jadi tolong itu jangan disikapi sebagai negatif. Itu adalah untuk konotasi positif. Dan mari warning yang disampaikan oleh Eporus ditanggapi dengan baik oleh pemimpin negara. Karena pemimpin yang baik katanya tadi adalah harus menjaga keselamatan umatnya. Ini tamparan bagi pemimpin-pemimpin termasuk di negara Republik Indonesia ya. Nah, kemudian poin yang ketiga dikatakan, bagi setiap individu ya, pesan ini mengingatkan bahwa tidak ada satupun yang terabaikan di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada tercecer. Kalau ada terabaikan masyarakat HKBP karena PT PALP, ini yang perlu diselesaikan dengan baik. Tolong ya, kepada pimpinan PT PALP itu ya, supaya diperhatikan himbauan daripada Opui Eporus. Ini adalah untuk masa depan bangsa Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Jangan sampai di daerah-daerah lain karena penggundulan hutan sehingga terjadi banjir bandang, akibatnya adalah masyarakat. Kemudian poin keempat ya, dia selalu mencari mereka yang tersesat Tuhan dan ingin
ya, memulihkan hubungan yang terputus dengan umatnya. Hubungan yang terputus dipulihkan. Inilah tugas daripada pimpinan. Jangan sampai terputus hubungan daripada umatnya kepada Tuhan gara-gara pemimpin yang kurang bijak, atau gara-gara imam di gereja yang tidak bertanggung jawab, atau seorang pendeta menyalahkan wewenang, memakai uang janji iman daripada jemaat untuk tidak jelas. Ini sebagai warning bagi pemimpin jemaat, khususnya di AKBP. Jadilah gembala yang baik, gembalakanlah umatmu dengan bijak, jangan sampai ada tercecer. Tuhan mengatakan satu lebih penting daripada 99 kalau yang satu itu hilang, karena 99 sudah mengikut Tuhan. Jadi pesan moral yang terpenting dalam hal ini adalah, ya, kepedulian dan tanggung jawab Tuhan sebagai gembala yang setia. Kepedulian dan tanggung jawab seorang pemimpin sebagai gembala yang ditugaskan Tuhan. Jadi saya sangat mendukung Opuyeporus yang mengatakan, kalau memang tidak berguna masyarakat, ngapain kita hanya cari uang, tapi rakyat menderita. Tolong kepada pimpinan PT PALP diperhatikan. Itu bukan konotasi negatif, tapi untuk memperbaiki sebagai warning supaya masyarakat kita baik, bekerja dengan baik. Karena para pendeta, imam-imam itu turun ke grassroots, melihat keadaan. Jangan sampai ada pertentangan di masyarakat hanya gara-gara perusahaan yang kurang persuasif dalam menangani masalah ini. Nah, kemudian sekarang kita lihat, setelah melihat pesan moral, ya, dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti teladan ini dengan menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita, terutama yang membutuhkan pertolongan dan dukungan. Ini adalah kepedulian dan menjadi pengaruh daripada Opuyeporus untuk memperhatikan masyarakat Sumatera Utara, khususnya HKBP. Jadi mari kita tanggapi dengan respon positif dan baik, karena ini adalah untuk mengembalikan kembali hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya HKBP. Yang keempat, implementasi daripada kehidupan sehari-hari. Apa implementasi dari gembala yang baik ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengajak kita untuk menjadi gembala yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah salah satu tanggung jawab gembala yang baik, mau warning pemerintah supaya care dengan situasi di Sumatera Utara. Kemudian tanggung jawab ini mencakup, satu, memberikan perhatian kepada umatnya. Kemudian menempatkan karakter Allah sebagai pedoman dalam komunitas yang dipimpinnya. Menempatkan karakter Allah. Kemudian memberikan motivasi pada mereka yang membutuhkan Tuhan. Banyak sekarang ini orang tidak lagi butuh Tuhan, karena sudah tergantung Jetnet, ya. Jetnet sekarang ini, dan sudah dengan pikiran sendiri, ya. Nah, dalam Kolose 3 ayat 3 dikatakan, bekerjalah sungguh-sungguh dan bukan untuk manusia, tapi bekerjalah untuk Tuhan. Jadi apapun yang disampaikan Opuyeporus dalam usulannya menutup, itu adalah karena perhatian yang lebih baik. Dengan kepedulian itu, mari kita membuka diri semua, duduk bersama dengan PT PALP, duduk bersama dan pecahkan apa solusi. Kita harus mengambil solusi yang baik, win-win solution. Tidak ada yang harus dikalahkan. PT PALP pun tidak boleh kalah, harus menang. Dan masyarakat HKBP pun di Sumatera Utara harus menang. Ini yang namanya win-win solution. Apabila ada salah satu itu kalah, lebih baik, kata Stephen Covey, tidak mengadakan konsiliasi. Lebih baik tidak bersepakat kalau memang harus ada yang dikalahkan.
harus semua pemenang. PT Pulp juga winner dan HKBP juga winner. Mari kita wujudkan sinergi di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, demikianlah sedikit gambaran yang saya sampaikan. Gembala yang baik dalam Matius pasal 8 ayat 12 sampai 14 dikatakan, gembala yang lebih penting, satu gembala lebih penting dari 99 yang sudah pengikut Tuhan. Nah, jadi kata Yesus, ya, nilai setiap jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Itulah yang dikatakan bahwa satu lebih penting dari 99 yang sudah pengikut Yesus. Satu akan hilang, maka dicari sampai dapat. Inilah himbauan kita kepada pemimpin-pemimpin gereja sebagai imam untuk menggembalakan domba-dombanya supaya berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kita menghimbau supaya apa yang disampaikan oleh Opuyeporus itu adalah merupakan warning bagi pemerintah. Disikapi dengan proaktif. Ada kesadaran, ada imagination jangka panjang, dan ada hati nurani, baru independent will, pengambilan keputusan. Inilah dasar daripada PT Pulp nantinya untuk menyikapi apa yang disampaikan Opuyeporus. Kami sangat menghimbau seperti ini. Mari kita duduk bersama, pecahkan masalahnya. Demikianlah katanya bahwa aku mencari domba-dombaku dan akan menghentikannya seperti seorang gembala mencari dan mengumpulkan domba-dombanya yang tercerai-berai, lalu memelihara mereka. Akan kubawa pulang dan segala tempat mereka tersebar pada hari yang gelap dan nas itu. Nah, itulah kalau kita lihat dalam ayat yang ke-12, ya, di dalam Alkitab ini, mencari dan mengembalikannya ke tempat yang lain. Dan juga semoga pemimpin-pemimpin gembala saat ini adalah mencari gembalanya yang hilang dan memulihkan mereka dan mengembalikan. Banyak cara. Boleh seperti yang disampaikan oleh Opuyeporus sebagai warning kepada pemerintah. Itu pun untuk mengembalikan harkat dan martabat daripada masyarakat. Demikianlah khotbah minggu ini khususnya kepada gembala yang baik. Marilah kita suri teladan gembala yang baik adalah Yesus, gembala yang baik, berani berkorban tanpa ada balas jasa, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib demi kesejahteraan daripada umat manusia sebagai role model bagi kita. Demikianlah khotbah minggu ini. Semoga firman ini bisa menjadi pegangan bagi kita dalam memimpin jemaat dan membawa gembala supaya tidak sesat, tidak tercerai-berai, dan tidak tergoda oleh ajaran-ajaran palsu pada saat ini. Demikianlah khotbah minggu ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.